Oke teman-teman, terima kasih masih mampir di channel New Project. Di video ini kita akan langsung membahas mengenai apa itu eraser tool atau tool untuk menghapus. Jadi di sini misalnya gambar ini saya buat duplicate layernya. Kita klik kanan di layer sini, kemudian kita klik duplicate layer atau kita tekan Ctrl J. Ini akan saya nonaktifkan matanya yang bawah. Kemudian kita klik di layer 1, lalu kita pilih eraser tool, maka ini akan saya perbesar. Kita klik di sini maka objeknya akan terhapus. Jadi seperti itu. Kita turunin hardnessnya seperti ini, dia akan menghapus objeknya semua. Jadi itu fungsi untuk eraser tool teman-teman. Kemudian yang berikut adalah background eraser tool. Nah ini yang kebanyakan agak tricky ya, jadi kita harus betul-betul sering latihan. Jadi background eraser tool itu fungsinya juga untuk menghapus, tapi dia memilah berdasarkan kalibrasi warna. Jadi di sini saya sudah punya contoh. Saya punya sebuah gambar di sini ya, atau background di sini saya kasih 3 warna, merah, kuning, dan biru. Jadi kita akan mencoba mencari tahu apa itu fungsi dari background eraser tool. Nah saya akan klik. Kemudian saya akan pilih yang paling pertama di sini adalah point sample. Kalau kita taruh kursor di sini, dia akan keluar keterangannya sampling once. Jadi dia mengambil sampel satu kali, kemudian dia menghapus sampel atau warna tersebut. Misalnya ini kita sampel once, kemudian limitnya kita pilih contiguous ya. Kita klik. Nah kita lihat apa efeknya. Ini akan saya perbesar. Jadi kita klik di warna merah, terus kita geser. Nah ketika menggeser dia tidak akan langsung menghapus, namun dia mengikuti kursor atau ikon merah sebagai tanda plus itu. Kalau kita perhatikan di dalam arsiran brush ini ada simbol plus di tengah-tengahnya, itu adalah areanya. Jadi ketika keluar dari warna putih atau apa yang sudah dihapus dan masuk di objek baru yang mengenai area tanda plusnya, itu dia akan menghapus warna atau sampel tersebut. Jadi kita perhatikan teman-teman. Oh ya, satu lagi caranya itu adalah penting diketahui. Jadi ketika kita klik untuk mengambil sampel, itu ditahan dan jangan dilepas. Jadi dia akan menghapus berdasarkan warna dari sampel yang kita klik pertama ini. Nah itu untuk sample once ya, sample once dan contiguous. Apa bedanya dengan discontiguous? Ini kan saya Ctrl Z. Nah jadi kita akan mencoba discontiguous. Ini toleransinya 35, kemudian kita klik. Nah kalau discontiguous ini dia mengikuti lingkaran dari brushnya, tapi tetap memilih sampel yang sama. Jadi karena kita mengklik pertama kali adalah warna merah, maka yang dihapus adalah warna merah saja. Jadi tanpa menunggu point plus atau seperti sebelumnya. Kalau yang sebelumnya maksud saya dia akan mengikuti titik plus di tengahnya, sementara yang ini tidak, dia langsung mengikuti lingkarannya. Seperti itu fungsi dari discontiguous. Jadi ketika kita klik sampelnya dan kita geser, tahan, dia akan menghapus bagian warna merah saja, sementara yang kuning dan biru tidak. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk fine edge nanti kita akan coba di bangunan ini. Nah yang selanjutnya adalah kita akan memilih sampel yang berikut adalah apa ini? Adalah sampling continuous. Jadi bedanya apa dengan sample once? Kita akan lihat. Nah kita pilih sampling continuous, kemudian kita pilih contiguous dulu. Kita klik di sini. Nah dia akan menghapus mengikuti simbol atau icon plus di tengah ya. Terus dia akan menghapus ini. Dia mengambil sampel biru. Nah dia akan menghapus juga. Jadi ketika kita klik, dia akan menghapus warna merah. Ketika titik icon plusnya itu belum sampai di tengah di bagian kuning, maka dia belum menghapus. Ketika sudah sampai, dia juga akan menghapus. Nah, seperti itu.
semoga teman-teman bisa mengerti perbedaannya ya. Kemudian yang berikut adalah sampling background swatch. Jadi dia akan menghapus warna mengikuti background yang kita pilih. Jadi ini akan saya klik di color pickernya, kemudian saya misalnya mengambil warna merah, lalu warna merah ini saya taruh di backgroundnya ya, saya taruh menjadi background di sini. Kemudian limitnya kita pilih contiguous, kita lihat ya, yang terhapus hanya warna merahnya. Begitu teman-teman. Misalnya juga saya ganti warna kuning, maka warna merah tidak terhapus dan biru, namun hanya warna kuning yang terhapus. Seperti itu. Begitu juga dengan discontiguous, jadi tetap dia akan menghapus hanya warna kuning. Begitu teman-teman. Ini saya akan normal lagi. Kemudian kita akan mencoba itu Fine Edge. Fine Edge ini saya misalnya akan mengambil sampel once juga. Saya klik di sini, sampling once. Ya, saya klik. Kemudian kita akan menggunakan limitnya Fine Edge. Kita akan melihat perbedaannya di sini. Apa itu Fine Edge? Nah, saya akan klik pada sampel warna biru langit di sini ya. Saya akan klik di tengah di sini. Kita akan lihat ketika sampelnya mengenai di langit, maka bangunan atau sudut bangunannya ini dia tidak akan terhapus. Jadi kita lihat, perhatikan dengan baik-baik teman-teman. Kita lihat saat saya klik, nah dia akan mengambil sampel mengikuti tanda plus dan di area itu, dan dibatasi oleh edge atau sudut ya. Jadi ini karena ini batas bangunan, jadi dia tidak akan menghapus bagian edge-nya atau bagian sudutnya. Dia hanya mengambil batas di langit. Nah, itulah fungsi untuk limit Fine Edge. Begitu teman-teman. Ini juga misalnya saya klik di sini, maka dia akan mengambil sampel yang ada di langit. Dia tidak akan menghapus bagian dari bangunan. Seperti itu. Ini akan saya kecilkan. Kemudian saya memilih huruf E, lalu saya akan menghapus sisanya. Seperti itu. Sorry, saya kecilkan lagi. Ini kita hapus. Kita buat layer baru. Kemudian kita pergi ke solid color. Kita kasih warna merah di sini. Kita lihat. Nah, kita klik pada layer objek utama, kemudian kita hapus bagian yang ingin kita hilangkan. Seperti itu teman-teman. Itulah fungsi dari background erase tool. Ada discontiguous, contiguous, dan Fine Edge. Kemudian untuk sampelnya ada sampel once, sampel continuous, kemudian sampel swatch, begitu, background swatch. Begitu teman-teman. Ini akan saya selesaikan dulu. Oke, seperti itu teman-teman. Begitu kira-kira perbedaan dari background erase tool. Ada 3 sampel di sini. Ada continuous sample, ya, sampling continuous, sampling once, dan sampling background swatch. Kemudian perbedaan dari limit, ada discontiguous, ada contiguous, dan Fine Edge. Ya, begitu kira-kira untuk pembahasan mengenai eraser tool. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik like, share, dan tetap subscribe serta aktifkan tombol lonceng di pilihannya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Sekian dari saya dan terima kasih.